Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Ali Arijki dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 4C. Di sini saya akan mencoba menjelaskan ulang kembali setelah saya membaca buku yang berjudul The History Quranic Text. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian tarikh Quran yang diampu oleh dosen yang terhormat Bapak Muhammad Yahya. Baik, kita langsung saja. Pada bab pertama ini kita akan menjelaskan tentang sejarah Islam pada masa silam, di mana pada bab pertama ini terdapat beberapa poin atau beberapa subbab, di antaranya yaitu Arab pra-Islam dilihat dari kondisi geopolitiknya. Sebagaimana teman-teman ketahui atau perlu teman-teman ketahui bahwa bangsa Arab ini tidak jauh berbeda dengan bangsa Indonesia dilihat dari segi geografis, karena bangsa Arab ini terletak di antara persimpangan ketiga benua gitu. Jadi semenanjung Arab ini bisa dibilang cukup mudah untuk diketahui. Dalam catatan sejarah, semenanjung Arab ini dihuni sejak pertamanya oleh penduduknya itu sendiri. Akan tetapi menurut sebagian tokoh ada yang beranggapan bahwa penduduk Persia telah membangun negara perkotaan di Arab tersebut, di kota tersebut sebelum abad ketiga, sehingga para ilmuwan menganggap wilayah tersebut sebagai tempat kelahiran suku bangsa Semit. Meski sebenarnya tidak ada kata mufakat di antara mereka, istilah Semit ini mencakup Babilonia, semenanjung Arab, Afrika, dan Eropa. Melihat pendapat yang beragam, dalam si penulis ini lebih beranggapan atau lebih menerima bahwa kaum Semit ini muncul dari kalangan bangsa Arab. Jadi menjawab pertanyaan siapa bangsa Semit itu dan siapa yang bukan, karena bangsa Arab dan Israel memiliki keturunan asal-usul serumpun melalui Nabi Ibrahim. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah memberi karunia kepada Nabi Ibrahim yaitu berupa Nabi Ismail atau ya namanya Ismail. Kemudian ibunya Siti Hajar, seorang hamba yang dihadiahkan Paros kepada Sarah. Kelahiran putra Ismail ini membuat Sarah cemburu luar biasa, di mana ia meminta agar Ibrahim memutus hubungan persaudaraan wanita tersebut dengan putranya. Melihat adanya perselisihan dalam keluarganya, akhirnya Nabi Ibrahim pun membawa Siti Hajar dan Ismail ke tanah Mekah yang tandus, lembah yang amat panas dan tidak ada penduduknya sama sekali, serta kekurangan makanan dan minuman, gersang gitu. Kemudian Ismail bertanya kepada ayahnya, apakah ini perintah Allah? Lalu Ibrahim mengiyakan iya. Mendengar jawaban itu, Ismail kecil pun menjawab kembali, jika demikian halnya Tuhan tak akan membuat kita sia-sia. Dan pada akhirnya air jam-jam menyembur keluar dari tanah yang gersang membasahi kaki kecil Ismail. Mata air itulah yang membuat tempat itu sebagai pemukiman yang dihuni pertama kali oleh kabilah Jurhum. Setelah beberapa tahun tanpa pertemuan dengan putranya Ismail, Ibrahim pun mengunjungi putranya seraya memberitahu sebuah pandangan sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran, yaitu Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang dipertanyakan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku orang-orang yang bersabar. Cerita ini merupakan seperti asbabun nuzul kurban. Setelah peristiwa itu, Nabi Ibrahim dan putranya Ismail menerima perintah ketuhanan guna membangun tempat suci pertama, yaitu Ka'bah. Lalu Nabi Ibrahim berdoa sebagaimana tertuang dalam Quran Surah Ibrahim ayat 37. Tak lama setelah Makkah berdiri dan menjadi pusat perhatian pada saat itu, dan doa Nabi Ibrahim terijabah, akhirnya Makkah tidak lagi terpencil. Kehidupan semakin berkembang dengan adanya tempat suci tersebut, dan penduduknya mulai menuai kesuburan, kemudian menjadi pusat lintas perdagangan ke Suriah, Yaman, Thaif, dan sebagainya. Lanjut pada subbab berikutnya, yaitu Qusay sebagai penguasa di kota Mekah. Ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Qusay dikenal sebagai orang yang amat cerdas, perkasa, serta memiliki kemampuan administrasi yang tinggi dan mencuat dalam jajaran pentas politik kota Mekah. Qusay menikahi Hutbah bin Hulail, putri kepala suku Khuzaid.
Di Mekah kematian ayahnya, kematian putri kepala suku Khazraj ini memberi peluang untuk ia menaiki tahta kekuasaan dan menyerahkan pemeliharaan kota Mekah kepada anak cucu keturunannya, sehingga kabilah Quraisy terpecah ke seluruh wilayah yang pada akhirnya semuanya memasuki kota dan menyatu di bawah komando kepemimpinannya. Itu menunjukkan bahwa betapa cerdiknya seorang Qusay. Lanjut, sebab berikutnya yaitu maka sebuah masyarakat kabilah. Meskipun Mekah disebut sebagai kota, akan tetapi Mekah merupakan suatu masyarakat kesukuan. Hingga akhir penaklukannya pada masa Nabi Muhammad, sistem kependudukan masyarakat dibangun menurut kabilah atau suku, di mana anak-anak dari satu suku dianggap saudara jika mempunyai pertalian hubungan darah gitu. Setiap anggota merupakan aset seluruh kabilah, di mana munculnya seorang penyair kenamaan, misalnya ahli perang atau pemberani. Di antara tugas utama tiap pendukung kesukuan adalah mempertahankan bukan saja terhadap anggotanya, melainkan setiap mereka yang secara sementara seperti tamu-tamu yang hadir di bawah bendera kabilahnya masing-masing. Lanjut, pada masa Qusay hingga Muhammad, dengan keberkahan putra yang dimiliki Abdul Muthalib, ia pun berupaya memenuhi janjinya dengan meminta pendapat Ajlam agar memilih siapa di antara mereka yang hendak dikorbankan. Nama anak termuda yang paling digemari adalah Abdullah. Ternyata yang muncul itu. Maka ia menggontak juru sihir yang menurut ramalan Abdullah ini akan ditukar oleh seekor unta. Ajlam kembali dihubungi dan dinilai nyawa anak muda itu ditaksir dengan harga 100 unta. Karena lupa kegembiraan melihat peristiwa tersebut, Abdul Muthalib membawa putranya Abdullah ke Madinah untuk mengunjungi beberapa kerabatnya. Di sanalah Abdullah menikah dengan Sayyidi Aminah. Abdullah menikmati kedamaian dalam keluarganya. Kemudian setelah beberapa lama menikah dengan Siti Aminah, ia pun memulai misi perdagangan ke Syria. Malangnya sepanjang perjalanannya itu Abdullah jatuh sakit. Ia kembali ke Madinah dan meninggal dunia di saat Aminah mulai kehamilan muda Nabi Muhammad. Lanjut, pada subbab berikutnya yaitu tentang kondisi keagamaan di Jazirah Arab. Menjelang masa kenabian Muhammad, Jazirah Arab ini tidak merasa akrab, seolah ada yang berubah, seolah ada yang ganjil gitu melihat semua bentuk reformasi keagamaan seperti patung-patung Yahudi yang berjatuhan. Ya, pokoknya ada fenomena yang cukup membuat kaget orang-orang Quraisy. Sejak berabad-abad penyembahan patung berhala tak pernah terusik, baik pada masa kehadiran pemukiman Yahudi maupun upaya-upaya Kristianisasi yang muncul dari Syria dan Mesir. Ajaran Kristen abad ke-7 itu sendiri tenggelam dan perubahan dan mitos palsu dan terperangkap dalam stagnasi secara total. Dulunya, bangsa Arab yang mengikuti agama Kristen bukan disebabkan oleh sikap persuasif, melainkan akibat kekejaman kekuasaan politik. Tak ada kekuatan yang dapat melumpuhkan para penyembah berhala bangsa Arab. 5 abad lamanya upaya Kristenisasi membuahkan hasil nihil, nol. Sehingga pada masa itu nasib yang dialami oleh pengikut Muhammad sejak awal pertama di Mekah, di mana Kristenisasi dipandang sebagai suatu hal yang menyusahkan dan mendapatkan sikap toleran. Sebaliknya Islam dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan terhadap keberhalaan bangsa Arab. Lanjut, yaitu tentang wahyu dan Nabi Muhammad. Dalam sejarah agama Islam, kita akan melihat jejak risalah perjuangan Nabi Muhammad yang mempunyai peran-peran yang sangat-sangat besar dalam menyebarkan agama Islam di dunia ini. Sifat dan kaitannya dengan ajaran para nabi terdahulu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia dengan satu tujuan agar menghambakan diri kepadanya, meskipun seseorang hamba itu entah ia mau menyembah atau tidak akan mengurangi kebesarannya. Perlu kita ketahui jelas bahwa kita itu tidak diciptakan secara sendirinya, dan kita itu ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa firman Allah dalam ayatnya.
Dalam jiwa manusia juga Allah meniupkan sifat naluri yang mengantarkan kepada penghambaannya sejauh tidak ada campur tangan pihak manapun guna mengatasi kemungkinan adanya pengaruh luar. Allah Subhanahu wa taala ini mengutus para rasul untuk apa ya? Untuk membimbing kita kepada jalannya gitu agar supaya tidak menyeleweng. Lanjut pada bab selanjutnya tentang rasul terakhir. Di daerah yang tandus yang panas di Mekah, Nabi Ibrahim pernah bermimpi bahwa akan ada seorang dari bangsa nomad yang akan tinggal di lembah tandus tersebut yang akan menggembirakan Sang Pencipta. Di tempat yang tandus inilah Allah akan mengabulkan doa yang disemburkan Nabi Ibrahim untuk nabi terakhir untuk seluruh kemanusiaan. Sebagaimana yang Allah kehendaki, tibalah seorang pengembala kambing buta huruf diberi tugas menerima, mengajarkan, menyebarkan wahyu hingga berakhir suatu sejarah, suatu beban yang lebih berat dari apa yang telah diberikan pada rasul-rasul sebelumnya. Dan juga teman-teman ketahui bahwa ada ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq ya. Tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad pernah belajar menulis. Sepotong ayat di atas pun tidak memberi isyarat bukan tentang personal buta huruf, melainkan pentingnya pendidikan yang sehat bagi masyarakat di masa mendatang. Pada masa Rasul, tidak sedikit dari kaum cendekia dan ilmuwan yang meskipun ia beragama non-muslim, tapi dimintai oleh Rasul untuk mengajar dan membaca. Nabi Muhammad tidak pernah menyia-nyiakan upaya dan keinginan masyarakat dalam mempelajari kalamullah. Sebagaimana motivasi yang dikemukakan oleh sahabat Nabi, diantaranya adalah Utsman bin Affan yang melaporkan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, "Man khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu," yang terbaik di antara kalian semua adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Begitu juga terdapat banyak sekali motivasi-motivasi yang lain. Pada zaman Mekah juga Nabi Muhammad dikenal sebagai guru Al-Qur'an. Kepandaian Nabi Muhammad dalam membaca Al-Qur'an ini sekaligus menjadi sarana dalam menyebarkan agama Islam. Terus juga diikuti oleh para sahabat-sahabatnya yang menjadi pengajar Quran. Buktinya yaitu pada saat Ubadah bin As-Samit mengajarkan Al-Quran pada masa kehidupan Nabi Muhammad. Terus juga ada sahabat Ubay juga mengajarkan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad di Madinah. Sehingga ia secara terus-menerus ia mengajarkan seorang buta di rumahnya. Itu. Kita lanjut saja pada pembahasan buku yang kedua yaitu tentang sejarah rekonstruksi Al-Quran. Di sini juga sama ada beberapa bab yang akan kita jelaskan. Kita langsung saja ke bab pertama yaitu latar kesejarahan. Situasi politik. Jadi di Jazirah Arab ini merupakan daerah yang terletak sangat terisolir baik dari sisi daratan maupun lautan karena kawasan ini merupakan tempat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ilahinya pada abad ke-7 Masehi sebelum Masehi. Jadi sudut pandang negara-negara adik kuasa, memang Arab ini dianggap sebagai negara yang terpencil gitu. Sekalipun memiliki posisi cukup penting sebagai kawasan penyangga dalam ajang perebutan kekuasaan politik di Timur Tengah, yang ketika itu didominasi oleh dua kerajaan besar yaitu Bizantium dan Persia. Saingan Bizantium dalam perebutan kekuasaan di Timur Tengah ini adalah Persia. Ketika itu imperium ini berada di bawah kekuasaan dinasti Sasanid atau Sasania. Perebutan kekuasaan kedua imperium adidaya ini memiliki pengaruh nyata terhadap situasi politik di Arab ketika itu. Menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW, penguasa Abyssinia di Yaman, Abraham atau lebih kita kenal sebagai Raja Abraha, melakukan serangan ke Mekah. Akan tetapi serangan atau invasinya itu gagal karena para bala tentaranya itu terkena campak atau cacar. Akan tetapi menurut sejarawan Muslim menambahkan tujuan lain yaitu untuk menghancurkan Ka'bah dalam rangka menjadikan gereja megah di San'a yang dibangun Abraha sebagai pusat ziarah keagamaan di Arab. Perebutan kekuasaan yang berkepanjangan antara Bizantium dan Persia ini
seperti yang telah dijelaskan di atas, mendapatkan perhatian serius dari orang-orang Arab ketika itu karena relevansi politiknya yang nyata terhadap mereka tentang perebutan kekuasaan kedua adik kuasa itu, sebagaimana yang telah dilontarkan atau dituturkan oleh Al-Quran, eh, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri terdekat. Setelah kekalahan itu mereka akan memperoleh kemenangan dalam beberapa tahun lagi. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kehidupan di Jazirah Arab. Risalah yang dibawa Nabi Muhammad memiliki keterkaitan yang erat dengan milenium dunia perniagaan masyarakat perkotaan Arab ketika itu. Sementara tanah air yang kedua, yaitu Yasrib atau lebih kita kenal dengan Madinah, meskipun tidak sebesar Mekah, pada penghujung abad ke-6, para pedagang besar kota Mekah ini telah melakukan monopoli atas perniagaan yang lewat bolak-balik dari pinggiran pesisir Arab ke Laut Tengah. Di tangan khalifah-khalifah dagang inilah orang-orang Arab ini mempertaruhkan eksistensinya yang asasi. Oleh karena itu penduduk Jazirah Arab ini sangat menaruh perhatian besar gitu kepada bidang perniagaan. Suku Quraisy yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam urusan perniagaan, mereka berdiam diri dalam suatu tempat dipandang yang suci oleh seluruh suku Arab. Suku-suku ini bahkan rela meregang nyawanya demi mempertahankan kesucian Mekah. Lebih jauh lagi, mereka juga merupakan penjaga Ka'bah dengan batu hitamnya, yaitu Hajar Aswad, beserta segala berhala yang di dalamnya, yang merupakan tempat suci yang diziarahi oleh berbagai penjuru umat muslim di seluruh dunia. Jadi Ka'bah ini memang benar-benar merupakan tempat suci yang memiliki posisi sentral bagi suku Arab, dan hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi aktivitas niaga yang dijalankan oleh orang-orang Mekah. Kemudian suasana keagamaan di kota Mekah, di Jazirah Arab maksudnya, berdasarkan kenyataan historis yang telah dipaparkan dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa beberapa penulis barat juga telah mengajukan sejumlah spekulasi sehubungan dengan situasi keagamaan di daerah Arab dalam kaitannya dalam gagasan-gagasan religius Yudeo-Kristiani, bahwa ajaran-ajaran tradisi Yudeo-Kristiani ini telah dikenal oleh kalangan masyarakat Arab adalah secara ketat. Memang masalah keagamaan di Arab ini pada umumnya adalah politisme, sekalipun kebanyakan orang-orang Arab mengakui dan menerima gagasan tentang Allah sebagai pencipta alam semesta dan manusia yang menundukkan matahari, bulan. Tapi penyembahan aktual mereka pada faktanya ini ditujukan kepada Tuhan-Tuhan, bukan kepada Allah gitu. Nama-nama Tuhan mereka atau tepatnya dewi-dewi tersebut ada Uzza, Manat yang dipandang kaum Arab ini sebagai putri-putri Tuhan. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tahun 570 Masehi, 570, di tengah-tengah keluarga yang atau suku Bani Hashim dari suku Quraisy yang pamannya ketika itu, yang pamor, yang terkenal ketika itu. Ayahnya bernama Abdullah, adalah seorang pedagang, sebagaimana profesi rata-rata orang Quraisy pada saat itu, yang meninggal ketika ia masih berada dalam kandungan ibunya, yaitu Siti Aminah. Aminah ketika berusia sekitar 6 tahun, ibunya ketika Nabi Muhammad 6 tahun, ibunya meninggal menyusul kepergian ayahnya. Dan si kecil Muhammad itu diasuh oleh kakaknya Abdul Muthalib, yang juga meninggal ketika ia berusia 8 tahun. Selanjutnya Nabi Muhammad pun diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, pemimpin Banu Hashim yang relatif miskin tetapi terhormat. Orang inilah yang memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad dan membelanya secara mati-matian pamannya itu. Dan berbagai tantangan berat yang diajukan para pemuka-pemuka Quraisy terhadap agama baru yang didakwahkan oleh Muhammad. Banyak dari ayat Al-Quran juga yang menjelaskan tentang keyatiman dan kehidupan awal Muhammad yang penuh kekurangan gitu. Pada usia 20-an ia menjalankan misi dagang Khadijah gitu. Seorang janda kaya Mekah ke Syria
suatu pengalaman yang pernah dijalani semasa kecilnya bersama pamannya Abu Thalib. Khadijah yang kagum akan kejujuran Muhammad, kemudian ia pun meminangnya sebagai suami. Ketika itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Selama 15 tahun berikutnya Muhammad terlihat melanjutkan perniagaan dengan modal bersama hingga umur 50 tahun. Tahap selanjutnya kehidupan Muhammad lah ketika ia berusia 40 tahun. Sebagaimana diketahui dari laporan-laporan sejaman, beberapa waktu setelah menikah dengan Khadijah, Muhammad secara teratur sering pergi ke Gua Hiro yang terletak tidak jauh di sebelah utara kota Makkah. Keluhuran budi pekerti telah mendorongnya melakukan jadi di gua itu intinya dia itu bertahanus memikirkan penciptaannya gitu, saling merenung. Secara ketika Muhammad merasa secara pasif total, ia pulang ke rumah dalam keadaan menggigil, bersimbah keringat. Kemudian mengisahkan pengalaman, jadi ketika itu di gua itu Nabi Muhammad kayak didatangi oleh seorang malaikat Jibril. Pengalaman penerima wahyu tersebut kemudian ia ceritakan kepada istrinya Khadijah. Lanjut, pada mulanya Muhammad ini mendakwakan risalah kenabiannya secara privat atau secara sembunyi-sembunyi hanya kepada keluarganya. Sekitar 2 tahun setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Nabi pun menyampaikan pesan ilahi ini secara terbuka kepada khalayak ramai. Ketika itu maka timbullah suatu oposisi yang aktif terhadap Islam dan para pengikutnya yang tidak begitu kuat mengalami penindasan keji dari para pemuka kaum Quraisy. Mereka juga menyebarkan propaganda di kalangan pemimpin-pemimpin suku Arab pada musim haji yang isinya menentang Muhammad. Tetapi aksi ini malah menghasilkan efek sebaliknya. Nambah nabi dan misi kenabiannya semakin dikenal secara luas di berbagai penjuru Arab. Akhirnya Muhammad dan sebagian pengikutnya pun hijrah ketika mendapatkan penindasan propaganda dari suku Quraisy ini. Hijrah ke Thaif pada tahun 619, Khadijah dan Abu Thalib secara berturut-turut meninggal. Kepergian kedua orang inilah merupakan suatu kehilangan yang sangat berharga bagi Nabi Muhammad SAW. Lanjut pada bab kedua, yaitu tentang asal-usul Al-Quran. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu adalah Al-Quran. Sebagai besar sarjana, Muslim memandang nama tersebut secara sederhana merupakan kata bentuk masdar dari kata kerja fi'il qara'a, membaca, dengan qara'a yang artinya membaca. Dengan demikian Al-Quran bermakna bacaan atau yang dibaca. Wahyu dan ilahi Nabi. Wahyu Quran yang diterima Nabi menurut gagasan ini bersumber dari wahyu Allah. Itu wahyu tersebut sebagaimana dengan wahyu yang diterima nabi-nabi sebelum Muhammad di dalamnya. Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran sendiri penggunaan kata wahyu dan kata-kata bentuknya tidak hanya dibatasi bagi para nabi, tetapi juga digunakan secara umum untuk melukiskan bentuk komunikasi yang dijalin antara sesama manusia dengan manusia atau sesama manusia dengan Tuhannya. Kemudian untuk kronologi pewahyuan Al-Quran, problem kronologi Al-Quran sejak abad pertama Islam, para sarjana Muslim telah mencari urgensi pengetahuan tentang penanggalan atau aransemen kronologi bagian-bagian Al-Quran dalam rangka memahami pesan kitab suci tersebut. Abu Qasim Al-Hasan bil Al-Habib An-Nasiburi'u sebagaimana dikutip oleh Asyuyuti misalnya menegaskan bahwa seseorang itu tidak berhak berbicara tentang Al-Quran tanpa bekal pengetahuan kronologi pemahaman yang memadai. Jadi harus benar-benar orang yang paham akan asbab nuzul dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan di atas, terdapat sejumlah riwayat aransemen kronologi surat-surat Al-Quran yang relatif cukup lengkap. Riwayat ini berupaya mengungkapkan secara berturut-turut pewahyuan bagian-bagian Al-Quran mulai dari pewahyuan pertama sampai misi menjelang Nabi hijrah ke Madinah, ataupun pewahyuan setelah itu yakni setelah hijrah ke Madinah. Akan tetapi banyak perbedaan yang diakibatkan oleh kurangnya beberapa surat di dalam riwayat tersebut dan perbedaan penghitungan jumlah surat Makkiyah, surat Madaniyah. Berbagai susunan kronologi surat-surat Al-Quran yang dikemukakan sejauh ini memperlihatkan selain perbedaan dalam
frekuensi dan pengelompokan surat-surat tertentu sebagai maki atau banarnya, adanya kesepakatan tentang susunan jumlah tertentu seperti surat maki atau banarnya ini belum menemui kesamaan gitu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.